Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa minha at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi kullil umur. Di antara kewajiban-kewajiban hati yaitu adalah tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Apa tawakal? Ai al-i'timad alaihi ta'ala wa qat'un nadhar 'anil asbab ma'a tahayyu'iha. Tawakal itu artinya kita i'timad. I'timad itu hanya bersandar kepada Allah. Rasulullah ketika ditanya oleh Rasulullah, "Kamu datang ke sini pakai apa? Naik apa?" "Naik onta." "Mana ontamu?" "Di luar." Nah, diikat enggak? "Enggak. Saya tawakal kepada Allah." "Ikat dulu," kata Rasulullah. "Ikat dulu baru kau tawakal," kata Rasulullah. Jadi kalau udah usaha, usahakan kepada Allah. Karena kalaupun sudah diikat pun enggak jaminan itu onta tidak kabur, bisa aja udah diikat tapi kabur, udah diikat tapi lepas umpamanya, bisa saja. Tapi minimal tahayyu, ada persiapan, ada usaha untuk mendapatkan pertolongan atau penjagaan. Wa qila wa huwa wukulul amri kullih ila malikihi wa ta'wil alaihi wakalatihi. Tapi ada satu pendapat lain yang mengatakan bahwasanya yang namanya tawakal itu adalah wukulul amri kulli ila malikihi. Memasrahkan semua urusan kepada semuanya, dipasrahkan kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'wil ala wakalatihi, dan bersandar hanya kepada Allah. Amalan biqaulihi, karena mengamalkan firman Allah yang berbunyi fattakhidhu wakila. Jadikanlah Allah sebagai wakil, tempat sandaran. Jadi jadikanlah Allah sebagai tempat sandaran. Waqila huwa tarkul kasbi wa ikhla'ul yadi minal mal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tarkul kasbi wa ikhla'ul yad anil mal. Yang namanya tawakal itu tarkul kasbi, meninggalkan kasab, enggak usaha sama sekali. Jadi meninggalkan kasab. Jadi ada yang seperti itu penafsiran daripada tawakal itu. Jadi tawakal itu memang ada dua macam ya. Ada tawakal yang melalui kasab atau usaha atau ikhtiar, ada yang tanpa ikhtiar. Jadi kalau orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, bisa saja dia tanpa ikhtiar. Umpamanya ada orang yakin bahwasanya semua orang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja mau enggak kerja pasti dikasih rezeki. Kerja enggak kerja pasti dikasih rezeki. Yang namanya orang dilahirkan itu udah beserta dengan rezekinya. Kerja enggak kerja pasti dikasih rezeki. Tapi di dalam masalah rezeki ini ada yang memang dikasab, ada yang memang tidak. Jadi ada orang yang sebagian yang mengatakan udah pokoknya saya mah tawakal kepada Allah, enggak usah kerja umpamanya. Itu ya dikasih rezeki, cuman dia enggak dapat pahala untuk mencari rezeki. Karena kerja itu sendiri mendapatkan pahala. Jadi orang itu dikasih rezeki oleh Allah. Entah dikasih siapa, entah dikasih siapa. Cuman kalau dia enggak kerja, dia enggak akan dapat pahala kerja, enggak dapat pahala keluar keringat, enggak dapat pahala susah mencari rezeki. Karena kita susah mencari rezeki, yuk kerja teh berat, capek, kemudian udah gitu enggak dapat kerja, dipusingkan dengan rezeki, dipusingkan dengan pekerjaan demi untuk mencari rezeki. Itu adalah bagian ibadah tersendiri. Jadi kita umumnya mau kerja, ini kesana kemari ini hanya yang didapat hanya capek aja, kok nggak dapat kerja saya, tapi terus usaha. Nah ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala. Kita nyari rezeki itu dapat pahala, kita kerja itu dapat pahala. Pernah ada satu orang sahabat yang dia badannya kekar, dia sahabat Ansor, dia badannya kekar, kemudian baguslah badannya. Tiap hari dia kerja, entah ngabulah batu, entah kerja kuli di pasar, tiap hari dia kerja. Sampai
Ada ketika lewat kepada para sahabat, oleh sahabat-sahabat digibahi, diomongkan. Seandainya si pemuda ini dia gunakan kekuatannya untuk jihad fisabilillah, maka ini hebat, ini bagus, ini tenaganya bagus, ini kekuatannya bagus. Tapi sayang dia kok dipakai untuk kerja nggak dipakai jihad. Sampailah kepada Rasulullah, langsung dikomentar oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, in kana sa'a, kalau orang ini dia keluar rumah bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk ibunya, bapaknya, maka kerjanya itu fisabilillah, sama dengan perang membela agama Allah. Kalau dia keluar bekerja untuk mencari rizki untuk istrinya, anak-anaknya, fahuwa fisabilillah, maka dia pun sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Kalau dia keluar rumah untuk mencari rizki, untuk mencari uang untuk dirinya sendiri, supaya tidak minta-minta kepada orang lain, fahuwa fisabilillah, maka dia fisabilillah, sama dengan berperang di jalan Allah. Tapi kalau dia keluar dari rumah bekerja untuk mencari rizki dengan tujuan untuk menumpuk-numpuk harta supaya bangga-banggaan umpamanya, maka fahuwa fisabilillah togut, maka dia berada di jalan syaitan. Itu kata Nabi. Jadi kerja itu bagian daripada ibadah. Kita pusing mencari pekerjaan, pusing di dalam bekerja, kok temenang-menang duit umpamanya. Ini adalah bagian daripada, ini udah rezeki tersendiri. Jadi kita kerjanya itu udah rezeki tersendiri. Kita mau berangkat ke pasar, kita mau kuli, kita mau buka toko, kita mau buka dagangan umpamanya. Mau ada yang belanja, mau ada enggak ada yang belanja, itu sudah rezeki tersendiri. Karena udah disiapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di dalam masalah tawakul. Kemudian ada satu kisah lagi, zaman dulu ada seorang ulama, saya lupa namanya. Dia, yang jelas dia orang Madinah, dia tukang dagang, dia ahli ibadah. Satu ketika dia mau berdagang ke Syam. Dia berjalan, kemudian di tengah jalan dia istirahat. Sambil istirahat di bawah pohon, dia melihat ada satu ekor burung. Yang mana burung itu patah sayapnya, dia nggak bisa terbang. Kemudian kakinya juga patah, entah dilempar sama orang, entah apa. Yang jelas dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, tergeletak saja burung ini. Ditinggalikeun si pedagang ini teh. Kemudian dia berpikir, iya, ini burung nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa terbang, kakinya juga patah, sayapnya juga patah, dua sayapnya. Ini kasihan. Ini gimana ini dengan burung ini? Apakah burung ini dikasih rizki oleh Allah? Lagi dia memperhatikan, karena orang soleh itu tidaklah melihat sesuatu kecuali dia tafakur. Orang soleh itu setiap melihat satu apa yang dia lihat, dia tafakuri, dia fikirkan. Ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Oh, orang ini juga dia orang soleh. Kemudian dia fikirkan, ini bagaimana makannya dia? Oh, pasti dia mati kelaparan ini. Tapi tiba-tiba tidak lama, tiba-tiba datang burung yang lain, yang di pelatuknya itu membawa makanan. Terus datang ke situ, kemudian tiba-tiba si burung yang patah sayapnya ini, yang sakit itu, membuka mulutnya. Makanan tersebut dimasukkan ke sana. Dimasukkan ke sana oleh si burung yang sakit, yang patah sayapnya. Geleber hiber deui anu burung etana. Nah, dia kemudian langsung berpikir, langsung mengatakan, subhanallah, masya Allah. Sekarang saya tambah yakin bahwasanya orang itu mau ngapain apapun, mau sakit, mau kerja, mau nggak kerja, pasti dirizikan oleh Allah. Terus dia berpikir, ngapain saya susah-susah harus dagang pergi ke Syam 2 bulan di perjalanan. Toh saya juga tanpa kerja pun saya yakin saya dikasih rezeki. Baliklah dia pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia simpen barang dagangannya di gudang. Dia pergi ke masjid, udah dia zikir terus di masjid. Nah, guru spiritualnya ada. Nah, nanya, loh kamu kok tumben udah pulang?
biasanya biasanya kamu ke Syam tanggal segini kamu itu masih berada di Syam. Kenapa kamu pulang? Kemudian si orang ini mengatakan bahwasanya, wahai guru, kenapa aku pulang? Aku sudah enggak mau kerja lah. Aku mau khusus mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Kenapa? Karena aku yakin pasti direzekikan oleh Allah. Karena aku sudah bisa melihat secara langsung. Aku lihat ada burung yang sakit, enggak bisa terbang. Sayapnya patah, kakinya juga patah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sempat berpikir dia akan mati kelaparan, tapi ternyata Allah kirimkan burung yang sehat yang terus memberi makan kepada burung yang sakit ini. Itu burung tetap dirizkikan oleh Allah. Apalagi saya yang selalu meminta kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Saya yakin tanpa dagang pun, tanpa kerja pun saya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata si pedagang orang soleh ini. Kemudian gurunya mengatakan, wahai fulan, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kenapa kita yakin bahwasanya pasti direzekikan oleh Allah. Kerja enggak kerja pasti dikasih rezeki oleh Allah. Tapi kenapa engkau enggak memilih menjadi burung yang memberi makan kepada burung yang sakit? Kenapa engkau memilih menjadi seperti burung yang sakit yang dikasih makan oleh orang lain? Jadilah engkau menjadi burung yang justru memberi makan kepada orang lain. Karena kau kerja itu ibadah. Terlepas dari masalah hasil enggak hasil, ibadah, rezekimu udah segitu. Tapi engkau kerja itu sudah rezeki tersendiri. Engkau mau kerja rezeki tersendiri. Jangan melihat masalah hasil. Jika yang penting itu usaha, dan pastikan usaha kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita usaha, selebihnya kita tawakal kepada Allah. Makanya di dalam masalah virus ini juga ada orang yang mungkin ketawakalan sudah tinggi lah, pokoknya saya di tempat yang corona, di tempat yang apapun, nggak pokoknya wajah gering, dia nggak pakai masker, nggak pakai apa, mungkin ketawakalannya sudah tinggi, mungkin kalau nggak dibilang nekat ya mungkin ketawakalan kita husnudzon, dia tawakalnya sudah tinggi, hatinya sudah sambung kepada Allah. Tapi ini hanya untuk orang-orang khusus yang seperti ini. Untuk umum kita nggak boleh pakai standar khusus. Untuk umum ya untuk umum, kita usaha dulu dengan cara pakai masker, dengan cara jaga jarak, dengan cara nggak bersentuhan dulu, dengan cara sering cuci tangan, dengan cara social distancing tanawan gitu pokoknya. Kita usaha dulu, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha ini juga bagian daripada usaha ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah, jadi di dalam ibadah itu, di dalam kerja sendiri kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam rumus kerja itu disebutkan bahwasanya Al-Faqih Abu Las As-Samarqandi beliau mengatakan dalam salah satu keterangannya, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa, ini tips untuk orang yang kerja, barang siapa yang ingin hasil kerjanya halalan thayyiban, enak, halal dan enak, nikmat, barokah, fa'alaihi ayyulazima khamsa khisal, maka dia harus selalu menjaga 5 hal. Yang pertama, alla yu'akhiru fardhon min faraidillah. Yang pertama, orang yang kerja kalau hasil kerjanya ingin halalan thayyiban, maka dia enggak boleh ninggalin satu pun kewajiban dari Allah. Jadi ketika sudah datang kewajiban dari Allah, segera laksanakan. Sudah dikumandangkan azan, segera tinggalkan itu pekerjaan, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah.
Jadi jangan ada istilah kagok, aduh kagok saya lagi kerja, aduh kagok saya lagi marema. Jangan. Pokoknya tinggalkan semuanya. Penuhi panggilan daripada Allah. Kemudian wa alla yu'ajjila, tidak boleh di dalam ibadahnya itu dia tidak boleh tergesa-gesa. Karena alasan pekerjaan, enggak boleh tergesa-gesa. Ada lagi sibuk ini, lagi banyak pembeli. Salat mah salat awal waktu, tapi tergesa-gesa, enggak boleh. Biasa aja salat seperti biasa. Kemudian yang kedua wa alla yu'di. Tidak boleh di dalam kerja itu dia yu'di akhahu, dia menyakiti orang lain. Sikut kanan, sikut kiri, fitnah kanan, fitnah kiri. Karena alasan pekerjaan. Umpamanya kita dagang kita. Kemudian di samping kita juga ada pedagang yang lain. Kemudian kita jelek-jelekin pedagang itu, saingan kita itu kita jelek-jelekin, nggak boleh, haram gitu. Karena kita yakin bahwasanya rezeki kita udah diatur, nggak bakalan dimakan oleh tetangga kita, nggak bakalan. Jadi nggak boleh. Jadi karena alasan pekerjaan kita fitnah sini, fitnah ngagogoreng itu, ngagogoreng ini, nggak boleh. Kemudian yang ketiga bahwasanya wa alla, di dalam kerja itu tidak boleh terlalu yang ketiga itu adalah harus meniatkan kerjanya itu untuk mencukupi dirinya, bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk supaya dihormati oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, bukan, tapi untuk mencukupi dirinya, untuk mencukupi keluarganya, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya. Maka itu jadi ibadah. Kemudian yang keempat, di dalam bekerja itu tidak boleh dia tidak boleh terlalu memaksakan, terlalu ngoyo, terlalu ambisi sehingga lupa waktu istirahat. Karena ini lagi maremah terus sehingga enggak ada waktu istirahat, dia forsir terus. Enggak boleh. Karena dengan diforsir seperti itu tidak akan nambahi rezeki, tidak. Dengan diforsir terus tidak akan nambahi rezeki, tetap rezeki kita segitu. Nambah uang ya, tapi rezeki belum tentu. Kemudian yang kelima, wa ayyara anna rizqahu minallah wal kasbu wasilah. Dan yang kelima yang harus diyakini ketika supaya hasil kerja kita halalan thayyiban, wa ayyara anna rizqahu minallah, harus meyakini bahwasanya rizki yang dia dapatkan murni dari Allah, bukan dari hasil kerja. Kerja ini hanya wasilah saja, tapi rizki itu dari Allah. Kita dapat rizki, kita dagang, dapat keuntungan, dapat bati umpamanya. Yakinkan bati ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hebatnya kita strategi dalam berdagang, tidak. Kita kerja, kita dapat gaji umpamanya, kita jadi PNS, yakinkan bahwa gaji yang kita dapatkan dari Allah, bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya wasilah saja. Bisa saja kemudian ditilep, kemudian walaupun gaji, kita nggak boleh menganggap orang mana geus gaji geus sakieu, rezeki geus dipatok sakieu, nggak boleh. Rezeki itu dari Allah. Mungkin gajinya sama 2 juta, tapi yang satu berkah, yang satu enggak. Bisa saja seperti itu. Yang satu bisa bertambah, yang satu malah kurang. Bisa saja seperti itu. Jadi itu wa ayyara an rizqa minallah, harus diyakini bahwa rizki itu dari Allah, bukan dari hasil kerja. Kerja itu hanya sebagai wasilah saja untuk mendapatkan rizki. Walaysa al-murad at-tawakkul yunafi fil kasbi. Nah, itu diantara di dalam masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah di dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Maka jangan lupa setiap hari kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, nitip saya ya Allah, nitip istri saya, nitip anak-anak saya ya Allah, titipkan kepada Allah. Ya Allah, abdi pasrah kepadamu, tawakal kepadamu. Jadi sambil orang usaha, sambil kita pasrahkan kepada Allah. Makanya tidaklah kita keluar dari rumah
kecuali kita tawakal kepada Allah, titipkan kepada Allah. Makanya sunnah ketika kita keluar rumah, tidaklah kita keluar rumah, langkahkan ketika kita keluar rumah adabnya adalah dengan melangkahkan kaki kiri dulu. Jadi ketika kita keluar rumah, dahulukan kaki kiri. Kalau masuk rumah, dahulukan kaki kanan, sama dengan ke masjid. Keluar rumah, langkahkan dahulukan kaki kiri, kemudian baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis Nabi mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah, aku pasrah kepada Allah. Karena yakin yang bisa menjaga hanyalah Allah, enggak ada yang lain yang bisa menjaga, enggak ada. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man kharaja min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, qila lahu kufita wa hudita wa wuqita." Barang siapa yang keluar dari rumah kemudian dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepada dia, kufita, engkau dicukupi, wahudita, engkau diberi petunjuk, wawukita, engkau diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dikatakan kepada dia, bagaimana kita, setan akan mengatakan bahwasanya bagaimana kita akan bisa mencelakakan orang yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maka tidaklah kita keluar, biasakan. Jangan lupa, mau jauh mau dekat, kita keluar dari rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau ke masjid, mau kerja, mau ke pasar, mau popoe, mau jemur, mau olahraga, mau apa, keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian di antaranya wal muraqabah lillah, di antara kewajiban hati adalah muraqabah lillah, merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jamil harakat was sakanat wal lahadat wal khatarat, di dalam semua gerakan dia, diam dia, bergerak dia, walahadot, lirikan-lirikan dia, wal khotorat, dan gerantas-gerantas hati dia. Itu harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastilahan dawamun nadhar bil qalbi. Muraqabah itu dawamun nadhar bil qalbi. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pekerjaannya dan yang lainnya. Ini muraqabah. Dan muraqabah ini itu merupakan intisari daripada ihsan, ya. Ihsan yang di dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah an ta'budallah, seseorang dikatakan ihsan, dikatakan baik, berbuat baik, ya, berbuat baik, berbuat baik dan memperbaiki. Itu adalah anta budallah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, orang kalau kerja dilihat oleh bosnya, maka dia akan semangat. Dilihat oleh orang yang memberikan gajinya, dia biasanya akan semangat. Diawasi terus. Pembantu umpamanya diawasi terus oleh bosnya, maka dia akan sungguh-sungguh kerjanya karena merasa diawasi. Apalagi pakai CCTV umpamanya, nggak bakalan berleha-leha. Walaupun nggak ada bosnya, tapi ada CCTV itu, bosnya lagi memonitor di kantor umpamanya. Maka dia akan sungguh-sungguh kerjanya. Nah, kalau nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi, maka akan santai-santai. Begitu keluar, kemana dulu, nggak kelihatan sama bos. Nah itu orang seperti itu. Makanya harus selalu menganggap bahwa dia sedang diawasi oleh Allah, dan dia memang selalu diawasi oleh Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka, bahwa sungguhnya Allah selalu melihat kepada engkau. Jadi jangan leha-leha. Jangan pada kita enggak ada siapa-siapa, malas ibadah. Jangan kemudian karena siapa-siapa kita kemudian nyuri-nyuri untuk maksiat kepada Allah. Nah, enggak boleh. Harus selalu merasa diawasi, dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila man raqaballaha ta'ala fi khawatirihi alwarida ala qalbi asamahu Allah fi jawarihi. Disebutkan bahwasanya
Barang siapa yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah fi khawatirihi, di dalam gerentes-gerentes hatinya, ala qalbi asomahullah, maka Allah akan jaga dia di dalam jawarihnya, di dalam anggota tubuhnya. Kalau orang yang di dalam hatinya merasa selalu diawasi oleh Allah, maka Allah akan jaga seluruh anggota tubuhnya. Maka janganlah terbersit di dalam hati kecuali kebaikan. Jangan sedikit pun terbersit di dalam hati kita mau berbuat jahat kepada orang lain, kita mau berbuat curang kepada orang lain, kita mau nyakitin orang lain, kita ngewa kepada orang lain, kita benci kepada orang lain. Jangan ada sedikit pun, karena hati kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyakit-penyakit tersebut, kebencian, perasaan mau merugikan orang lain, itu dihilangkan dari hati kita, maka Allah akan jaga seluruh jawari, seluruh anggota tubuh kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.